Lebih profitable mana? Trading di saham sama trading di forex. Siapa yang cocok di trading saham, juga siapa yang cocok di trading forex. Juga ada pembicaraan tentang saham ini ilusi. Gitu kan. Nah, jadi gua mau meluruskan biar orang yang baru belajar ini nggak bingung, gitu kan? Karena gua udah belajar atau gua mau belajar tapi udah ada kata-kata begitu, jadi bingung. Selamat datang semuanya di Trader Century, balik lagi bersama gua Rangga Aksana dan aku Novel Rehan. Dimana kali ini Bro Ray kita akan ngebahas tentang sesuatu yang para teman-teman harus tahu sebenarnya. Oke. Lebih baik mana? Trading saham atau trading forex? Oke. Tapi di kesempatan kali ini gua mau membagi jadi 3 pertanyaan. Yang pertama, lebih profit mana? Lebih menguntungin mana sih trading saham atau trading forex? Ya. Lalu yang kedua, lebih beresiko mana? Trading saham atau trading forex? Dan yang ketiga, siapa yang cocok di trading saham dan siapa yang cocok di trading forex? Oke. Jadi kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama dan kita akan langsung jawab secara clear. Lebih profitable mana? Trading di saham sama trading di forex. Kalau secara profit ini kan kita juga nggak bisa serta-merta ngomong wah ini profit di forex, ini profit di saham. Karena ada yang di saham profit berapa ribu persen, di forex ada yang profit berapa ratus ribu persen mungkin. Itu kan kembali lagi ke skillnya mereka, ke pemahaman mereka soal gimana kelola uang yang ada itu sendiri, dan pemahaman mereka dengan apa yang mereka tradingkan. Dan contoh misalkan saham ya, saham kalau dipecah lagi kan ada yang saham memang blue chip, ada yang saham yang micin bisa dibilang kan, kayak kripto ada yang micinnya lah, bukan micinnya kayak gitu Ya. Nah itu kita bisa bedakan dulu. Dan ketika kita mau beli saham pun kita kan harus riset juga kan soal perusahaannya. Sama kayak di forex. Forex ini kita bisa dapat keuntungan yang besar dengan cara apa? Bisa aja pakai leverage yang gede, resiko kita nggak mikirin. Kalau memang kita hoki, ya bisa aja. Tapi kan itu sudah menyalahi esensi dari trading yang benar itu kayak gimana kan? Jadi kalau secara profitable yang mana, itu kita harus bisa compare dengan riset kita sendiri. Jadi kita harus pahami dulu saham yang kayak gimana, forex kayak gimana, dan kita jalanin sendiri. Karena prefer orang kan beda-beda. Misal, aku lebih suka forex. Kenapa? Karena aku males analisa fundamental misalkan gitu. Udah tinggal jalan teknikalnya aja. Secara profit itu kan tergantung dari gimana kita menempatkan resiko. Oke, tapi kita belum masuk resiko nih. Kita masih di profit. Bisa gue simpulin bahwa profit ini tergantung dari skill mereka masing-masing, pengetahuan mereka dan effort mereka masing-masing kan. Iya. Karena kebanyakan gini, lu tau nggak? Ada peribahasa yang mantap. Iya. Dan juga ada pembicaraan tentang saham ini ilusi. Nah, jadi gua mau meluruskan biar orang yang baru belajar ini nggak bingung, gitu kan? Karena gua udah belajar atau gua mau belajar tapi udah ada kata-kata begitu, jadi bingung mereka. Sebenarnya yang gua mau garis bawah ini bukan tentang keinginan tahu ya, karena mereka yang FOMO kan juga ingin tahu, akhirnya jebur juga. Jebur, tapi kan salahnya kalau FOMO dia knowledge dasarnya itu langsung dilompati, langsung gimana nih cara dapat uangnya, kan minusnya kan di situ. Itu dia, mereka jalan tanpa tahu apa yang dia jalani. Nah, apalagi kalau saham kan ranahnya bisa memang ditradingkan. Maksudnya itu gimana tradingkan? Ya misal kita beli sekarang, jual minggu depan, atau jual besok, atau bahkan jual sorenya kan bisa. Sedangkan kalau tipenya investasi, ya memang dia hold jangka panjang, mungkin entah beberapa tahun, atau bisa juga dia di saham ngincar dividennya, kan bisa aja dari situ. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Lebih beresiko yang mana? Karena Bro Ray, kebanyakan korban adalah korban FOMO. Oke. Kan bagus untuk ingin tahu, tapi nggak bagus untuk melewati sesuatu. Karena terkadang kalau misalkan kita melewati sesuatu yang dirasa itu kecil, terkadang kita jatuh karena itu, gitu loh.
kayak basicnya aku nggak perlu, yang penting langsung cari signal hunter doang. Tapi dia nggak ngerti nih Iya, ya. apa yang dia jalani, dia ini transaksi apa, entah di saham, entah di forex, apalagi kripto. Sebenarnya sama aja kan. Ya. Itu tentang FOMO. Nah, menurut lo lebih beresiko yang mana? Kalau secara resiko ya bisa dibilang forex sebenarnya. Tapi saham ini pun itu akan ada dua tipe. Ada yang memang spot, ada yang beberapa broker menyediakan leverage di situ. Contoh nih, kayak kemarin kan ada kasus rame tuh di salah satu broker, dia transaksi, dia nggak tahu ternyata yang dia transaksikan dia pakai leverage, pakai utang. Otomatis ketika harga itu turun sahamnya, sedangkan dia sudah pasang harganya, ternyata uangnya tiba-tiba habis dan bahkan ngutang nih ke broker, kayak gitu sistemnya. Itu ada yang seperti itu. Cuman di sini kita bandingkan dengan saham yang memang spot ya. Nah, kalau di forex itu ada leverage, yang pasti pakai leverage. Kenapa? Karena kalau kita buka lot di forex itu memang butuh nominal yang sangat besar. Otomatis yang pada umumnya sekarang itu memang perlu pakai broker yang ada leverage-nya. Jadi ketika kita pakai leverage, harga ini turun, otomatis ketika uang kita nggak kuat untuk menahan, uang kita habis penuh. Betul. Mungkin ada yang belum tahu leverage itu apa. Mungkin kita bisa jelasin secara simpel aja. Ibarat nih kita punya uang cuma 10 juta, tapi kita mau beli mobil, harganya mungkin 100-200 juta. Nah, supaya kita bisa beli mobil pada saat itu juga, ya kita pinjam ke bank. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu, kita dipinjemin uang lah, intinya itu. Jadi bisa dibilang kalau misalkan yang saham ini karena diatur oleh mereka yang profesional perusahaan IPO ya, itu kemungkinan langsung jadi nol itu sangat kecil. Iya. Ya kan, beda dengan si forex. Kalau misalkan kita mau trading di dalamnya, kita yang jadi smart money, kita harus mikirin manajemen resikonya. Oleh karena itu resikonya lebih besar. Iya. Oke, jadi kita langsung masuk sekarang ke pertanyaan yang ketiga, Pak. Siapa yang cocok di trading saham, juga siapa yang cocok di trading forex? Karena kalau kita ambil garis merahnya ini, cara analisa itu hanya ada dua sebenarnya. Ya kan? Analisa pakai fundamental atau analisa pakai teknikal, gitu kan. Walaupun ada juga yang bisa teknikal dan fundamental. Nah, tapi kan minoritas. Kita bahas yang dua ini dulu, karena kalau misalkan yang bisa teknikal plus fundamental, udah pasti mereka bisa semuanya, entah saham, entah kripto, entah forex, gitu kan. Tapi sekarang, kalau misalkan fundamental, mereka yang jago fundamental, suka riset hal-hal baru di perusahaan atau di dunia sedang ada apa, up to date, itu cocoknya di mana? Sedangkan untuk mereka yang suka dengan teknikal, ngeliatin chart, ditarik-tarik itu garisnya, ya kan, apapun caranya, pokoknya teknikal, itu lebih cocok kemana? Oke, kalau karena tadi pembahasan awal saham dan forex ya. Kalau saham itu 80% fundamental yang kepake, 20%-nya teknikal. Maksudnya gimana? Mayoritas kita harus tahu dulu kalau saham itu kan perusahaan kan, perusahaan yang di IPO kan. Contoh nih, kalau di saham kita bakal melihat ini perusahaan bener-bener bagus apa enggak dari berbagai macam aspek, entah dari berita, entah dari manapun itu. Nah, dari situ kan kita punya conviction, perusahaan ini oke. Perusahaan ini bagus untuk kita beli. Kita tinggal nyari kapan sih waktunya beli. Makanya ada 20% teknikal. Teknikal ini untuk support supaya kita bisa tahu kapan kita harus belinya, di harga berapa. Sedangkan kalau fundamental di forex itu untuk mempersiapkan kita kalau bakal ada volatilitas yang lebih besar dari sebelum-sebelumnya, kayak gitu. Jadi yang penting kita sudah punya planning dari awal, entah kita mau buy atau mau sell, itu udah planning dari awal. Cuman ketika ternyata di tengah kita trade ada news, ya udah, itu hanya menjadi support untuk bakal segera mencapai resiko SL kita atau take profit kita. Udah sesimpel itu. Oke, jadi kalau misalkan di saham itu dia karena 80% fundamental, artinya analisa kita ini kan kita harus cari nih CEO-nya dan lain sebagainya lah. Oleh karena itu dia pakai cara analisa fundamental dan 20%-nya teknikal ini untuk
menganalisa kapan waktu yang tepat untuk beli atau jual. Ya. Sedangkan kalau misalkan di forex itu keterbalikannya, 80% teknikal, 20% fundamental. Di mana 80% teknikal ini akan bisa ditabuhkan dan bisa disimulasikan di masa lalu, karena kan kita nggak mungkin kan ngelihat news tahun ke belakang, puluhan tahun ke belakang gitu. Ya. Perharinya gimana itu terlalu kompleks. Dan fundamental ini juga ada efeknya untuk support system aja, ngingetin kan, sekarang lagi ada news nih gitu. Bakal ada volatilitas yang lebih besar dari sebelumnya. Nah, ada kemungkinan volatilitas yang lebih tinggi. Siapin entry TTSL lu lagi gitu. Dari awal misalkan. Ya jadi tinggal, wah ini anggaplah biasanya trade-nya 3 hari. Rata-rata transaksinya ya. Ternyata ada news nih di tengah-tengah, baru 1 hari udah mau ada news. Ya udah, itu bakal mempercepat, bisa jadi. Hanya mempercepat. Efeknya ke tradernya agar trader ini bisa menyiapkan transaksi selanjutnya lebih gercep. Ya kan? Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita tarik intinya ya, yang pertama lebih profitable mana itu tergantung sama tradernya masing-masing. Seberapa besar pengetahuannya, seberapa besar effortnya ketika belajar dan ketika mengaplikasikan. Lalu yang kedua, seberapa beresiko atau lebih resiko mana, trading saham atau forex? Jawabannya sebenarnya Bro Rin, di forex, karena kita semua yang menentukan. Beda sama di saham. Kalau misalkan di saham ini kita ngikutin smart money-nya, sedangkan kalau di forex kita yang jadi smart money-nya, kita yang ngatur sendiri. Oke. Lalu yang ketiga, siapa yang cocok trading di saham atau di instrumen forex? Ya kan? Kalau kamu lebih suka untuk analisa fundamental, maka saham jadi instrumen yang lebih cocok. Tapi kalau kamu lebih suka analisa teknikal, maka forex lebih cocok. Jadi nggak perlu teman-teman buat wah kubu forex, wah kubu saham, ini saling tengkar lah gitu, itu nggak perlu. Jadi semua orang kan punya pandangannya masing-masing, punya kenyamanannya masing-masing. Jadi teman-teman sendiri yang bisa nentuin cocoknya di mana. Kita tunggangnya aja semuanya, pandangannya di uang kan gitu kan, nggak perlu kubu-kubuan. Selama itu mendapatkan uang ya sudah selesai. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk video kali ini. Kalau misalkan teman-teman mau bercakap langsung dengan kami, bisa masuk aja ke Discord kami. Di sana ada banyak sekali trader di dalamnya, yang mana itu bisa jadi komunitas terbaik untuk teman-teman semua untuk belajar. Linknya sudah saya cantumkan di deskripsi untuk teman-teman, langsung aja masuk ke dalamnya. Kira-kira videonya sampai di sini aja teman-teman. Gua Rangga Aksana dan aku Novel Rehan. Let's grow together and see you at the next time.